Salam sejahtera buat kita semua. Saya Fetri Meriana sebagai guru SMP swasta Santo Tarcisius Dumai, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya di SMP swasta Santo Tarcisius Dumai, di mana latar belakang dari aksi nyata saya ini adalah budaya positif di lingkungan sekolah sangatlah penting agar tercipta lingkungan yang aman, damai, dan tentram. Lingkungan yang aman ini akan mendukung perkembangan emosional peserta didik menjadi lebih baik dan dapat mendukung berkembangnya pengetahuan baik secara akademik maupun non-akademik. Budaya positif akan terwujud jika nilai-nilai kehidupan dan kebiasaan baik selalu ditanamkan pada peserta didik. Namun, terkadang yang menjadi tantangan yang sering dihadapi adalah adanya perilaku peserta didik yang kurang saling menghargai satu sama lain dengan temannya, rendahnya motivasi belajar. Hal ini dapat mengganggu dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas dan membawa hal yang berdampak negatif. Melihat kondisi ini, maka diperlukan aksi nyata yang dapat mendukung disiplin positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tentram. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan sehari-hari seperti bertanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah 1. Tanggung jawab. Peserta didik yang bertanggung jawab, maka ia dapat menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, dapat melakukan perintah ataupun apa yang diamatkan oleh guru, peduli terhadap kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kedua, kejujuran. Peserta didik menunjukkan integritas selama ulangan atau ujian atau saat mengerjakan tugas, tidak menyontek atau menyalin punya orang lain, mengakui kesalahan yang dibuat dan mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Disiplin. Peserta didik tepat waktu datang ke sekolah, mengikuti kegiatan menyelesaikan tugas, mematuhi peraturan sekolah, dan menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh peserta didik. Eliminasi tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Membentuk keyakinan kelas yang disepakati oleh guru sebagai wali kelas dan murid dipajang di kelas dengan tulisan yang lebih besar di karton dan dibuat seindah mungkin. Kedua, bekerja sama dengan kesiswaan, memberikan buku pembinaan kepada masing-masing guru untuk mencatat laporan observasi setiap siswa yang melanggar disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Ketiga, berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah, serta melibatkan peserta didik dalam mengelola keyakinan kelas. Diseminasi positif yang saya lakukan dapat kita ikuti pada video berikut ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin secara Protestan. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, atas kasih kemurahan-Mu kami dapat menyelesaikan tugas kami sebagai pendidik mulai pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang sudah kami ajarkan kepada peserta didik kami dapat mereka pahami demi masa depan mereka nantinya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kombel kami, yaitu belajar sepanjang hayat. Semoga apa yang akan kami bahas di dalam kombel ini dapat kami terapkan
demi kualitas diri kami masing-masing dan demi kemajuan peserta didik dan kemajuan sekolah yang kami cintai ini. Berikan kami semangat yang membara sehingga kami dapat mengikuti kombel ini dengan baik dan benar. Berikan juga Tuhan hikmat dan kebijaksanaan kepada teman-teman kami yang akan menyampaikan materi di kombel ini. Di atas semua permohonan kami, ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Ibu Marlina. Baik Bapak Ibu, kita mulai yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fetri, SPD, yang mana Ibu Fetri ini adalah terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Jadi Ibu Fetri pada hari ini akan melakukan aksi nyata yaitu terhadap kita para pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga apa nanti yang mau disampaikan oleh Ibu Fetri akan bermanfaat untuk kita, untuk selalu dapat mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menerapkan yaitu budaya positif. Kepada Ibu Fetri, ya, kita berikan semangat. Tepuk tangan untuk Ibu Fetri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Fetri. Baik, terima kasih Bu Rizda. Baik Bapak Ibu semua, saya juga mengucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Di sini kita belajar bersama dan saya di sini hanya memberikan informasi apa yang saya terima dan saya dapat selama kurang lebih pembelajaran 1,5 bulan. Untuk materi kita hari ini adalah diseminasi budaya positif. Kalau dikatakan diseminasi berarti pemberian, bisa dikatakan pemberian ilmu atau pemberian sedikit apa yang saya dapat, tapi saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah paham dan lebih mengerti. Jadi di sini kita santai aja belajar bersama. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya saya sapa dulu, selamat siang. Siap. Oke, apa kabarnya? Sehat, ya, semangat. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita. Baik, di sini yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Ketika kita dengar kata budaya, maka itu adalah salah satu yang harus kita secara pribadi, kalau anak-anak atau murid itu membudaya katanya, berarti terus menerus, ya, tidak ada hentinya. Baik, di sini sebelum memulai saya akan memberikan pertanyaan. Bapak Ibu bisa angkat tangan misalnya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Baik Bapak Ibu, saya bertanya apakah setuju atau tidak setuju? Ayo Bapak Ibu, santai saja. Ayo Ibu, Bu Marlina. Bagaimana pendapat Ibu Marlina? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Oke, terima kasih Bu Marlina. Kita berikan terima kasih Bu Marlina. Ada yang lain? Kalau begitu secara langsung, siapa yang setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oh, baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti semuanya tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ayo, yang setuju Bapak Ibu siapa? Setuju. Oke, setuju. Boleh minta pendapatnya? Ya, siapa? Ibu Nur? Siapa yang bisa kasih pendapat? Kenapa Ibu katakan setuju?
Baik, terima kasih Bu Petri. Menurut saya, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Kenapa? Karena dengan hadiah yang kita berikan kepada siswa itu akan memotivasi si siswa tersebut untuk dia lebih bergiat. Dengan dia bergiat, otomatis prestasinya akan meningkat. Ya, terima kasih Bu Nur. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada yang tidak setuju? Oke, Pak Bintoni. Silakan Pak Bintoni. Pak Dovi. Santai aja. Oke, Pak Dovi. Santai aja, Bu. Santai. Iya, santai aja. Oke. Ibu dah. Iya. Oke. Pak Dovi. Oke, baik, saya perkenalkan diri pula. Nama saya Doni Mukil, tanggung Pak Dobi. Santai aja. Saya kurang setuju karena menurut saya pemberian hadiah itu akan membentuk karakter seseorang bahwa belajar itu hanya sebatas untuk mendapatkan hadiah, bukan belajar untuk hidup, tetapi belajar untuk mendapatkan hadiah. Jadi suatu ketika kalau dia tidak mendapat hadiah itu, seseorang akan menjadi putus asa. Ternyata sia-sia. Jadi itu tidak menjadikan dia tidak membudaya, tadi seperti judul di awal. Judul di awal itu kan budaya. Jadi bagaimana menjadikan lama-lama hadiah itu menjadi budaya. Ketika tidak diberikan hadiah, seseorang menjadi putus asa bahwa biasanya hadiah, sekarang kok tidak. Jadi dia tidak menganggap itu bagian dari hidupnya, tetapi dia hanya melakukan sesuatu hanya untuk memperoleh sebatas hadiah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dovi. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dovi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ayo Bapak Ibu yang setuju tunjuk tangan. Oke, baik. Yang setuju bisa kasih pendapatnya kenapa? Oke, Pak Ropen. Ini kayak yang di foto Gubernur tadi yang nanti dapat hadiah. Iya. Boleh. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Kalau menurut saya iya, karena kita sebagai contoh atau role model untuk anak-anak. Namun untuk pengambilan final solusi akhir, kita serahkan ke anak dengan alternatif yang kita tawarkan atau dia juga punya, itu balik lagi ke anak. Solusi mana yang dia akan pilih dan lebih efektif untuk dia. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Ropen. Mari kita berikan tepuk tangan terus yang tidak setuju. Oke, Bu Leni, silakan Bu Leni. Yang tidak setuju. Terima kasih Bu Febri. Ya. Dengan pertanyaan ketiga ini saya kurang setuju. Karena apa? Karena di sini dikatakan solusi untuk setiap siswa. Kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah itu memang pada diri anak itu, berarti si anak itu kita ajari, kita bimbing untuk menemukan solusi dari masalahnya. Tetapi kalau masalah itu masih bisa kita selesaikan di luar dari diri anak itu, maka kita akan juga arahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak itu. Jadi menurut saya tergantung dari masalahnya, baru saya akan memberikan solusinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Mari kita berikan tepuk tangan Bu Leni. Dan satu lagi. Pertanyaannya, guru berperan sebagai teman bagi murid. Yuk, yang setuju Bapak Ibu. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Ayo Bapak Ibu yang setuju tunjuk tangan. Oke. Bu Antonia. Terima kasih. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Menurut saya, ya, karena dengan peran sebagai teman kita memiliki pendekatan terhadap murid, sehingga murid pun kalaupun ada dia masalah, kalau dia mau berdiskusi, dia tidak ada rasa segan terhadap kita, karena dia akan terbuka terhadap kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Antonia.
Baik, kita berikan tepuk tangan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak setuju? Iya, tidak ada, setuju semua. Baik Bapak Ibu, pertanyaan ini akan menjawab semua dari materi kita hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab dengan antusias. Baiklah kalau begitu, karena hari ini saya pengen Bapak Ibu melakukan suatu aksi, di mana aksi di sini adalah Bapak Ibu mengepal di tangan Bapak Ibu itu. Baik. Baik, Bapak Ibu, di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang paling berharga, sangat berharga. Terserah, kira-kira kalau Pak Metrijal apa ya di dalam kepalan tangannya sekarang? Masa depan. Oh, boleh, masa depan. Oke, kalau Pak Sandro apa ya? Pak Sandro, kepal tangan, tetapi di dalam tangan Pak Sandro ada sesuatu yang paling atau yang sangat berharga. Oke, keluarga. Baik Bapak Ibu, kepal tangan Bapak Ibu sebelah kanan, lalu teman di sebelah Bapak Ibu, ya, teman di sebelah Bapak Ibu berarti bisa, misalnya di sebelah kiri, sebelah kanan, terserah, akan berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Terserah dia mau buat gimana, mau digelitik Bapak Ibu atau mungkin mau dirayu gitu sama buka tanganmu. Apakah Bapak Ibu mau membukanya atau tidak? Oke, silakan Bapak Ibu, kalau bisa di sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau? Ayo, ayo. Saya mau tahu dulu. Ada mana tahu ada yang mau? Oke, ayo bisa gelitik boleh. Atau bagaimana? Ayo, ayo, ayo. Ada? Oke, ada yang sudah terbuka? Ada yang terbuka. Oke, terima kasih para terbuka ya. Ada yang lain? Oke, Bu Rita, ada yang lain? Oke, benar katanya bagus uang segalanya daripada ini aku buka. Oke, kalau Ibu Linda bagaimana Bu Linda? Baik, tadi saya mengepal tangan, lalu Ibu Marlina membuka, langsung terbuka. Apa dia? Karena yang paling berharga pada saat di genggaman saya itu adalah ilmu. Maka waktu orang berusaha untuk mengambil ilmu itu dengan caranya, maka saya akan memberikannya karena ilmu itu harus dibagi. Gitu. Apa yang berharga di tangan saya itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Tadi saya tidak bilang apapun yang penting berharga ya, Bapak Ibu. Kalau Ibu Nur tadi katanya apapun campakkan aja, yang penting ini tidak akan kubuka genggaman Bu. Ayo, apa Bu ini? Di genggaman ini tadi ada buku kayak Surya Putri si bagian. Oh, berarti apapun tidak boleh ya? Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Linda. Baik Bapak Ibu, ada yang mau membuka, ada yang tidak mau sama sekali membuka. Nah, tadi seperti kata, itu campakan yang penting. Baik Bapak Ibu, pembelajaran apa yang kita dapat hari ini? Ketika Bapak Ibu mau membuka itu adalah kontrol diri. Kontrol diri. Ketika anak kita suruh kerjakan PR, ketika anak kita suruh kerjakan PR, ada yang mengerjakan. Sekarang kita sudah terlalu keras. Jangan ada nanti yang tidak mengerjakan PR ya. Kerjakan PR. Ada yang merasa PR itu penting sebagai tugasnya. Kontrol diri. Ada yang merasa nanti aku di tempat lagi. Ada yang merasa itu penting. Bapak Ibu, kontrol diri inilah yang harus kita ambil dari anak. Ketika dia membuka dirinya, bahwa dia mau dibentuk, bahwa dia, maka itulah yang akan menjadi budaya. Namun ketika Bapak Ibu mengontrol seperti itulah anak tidak bisa kita kontrol kalau tidak dari hatinya. Membuka dan menutup itu dari hati Bapak Ibu sendiri kan.
Kalau ibu ingat tadi bilang saya nggak mau buka, mau apa? Saya tutup. Jadi apapun yang kita bilang, apapun yang kita katakan, kalau kontrol diri anak itu dia tidak mau menerima, apapun itu kita tidak akan bisa. Baik Bapak Ibu, itulah yang harus kita pahami, kontrol diri. Baik, kalau begitu, yang harus kita ambil di sini adalah budaya positif. Di mana budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal di kelas atau di sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, apa saja sih nilai-nilai keyakinan universal itu? Ada yang tahu? Apa saja nilai-nilai keyakinan universal itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak tahu? Baik, saya kasih contoh. Disiplin, bertanggung jawab, mandiri. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa kasih contoh? Apa Bapak Ibu? Jujur. Oke, Bu Marina. Ada yang lain? Kreatif. Oke, terima kasih Bu Melda. Ada yang lain? Bertanggung jawab. Sudah. Oke, ada lagi menghargai. Iya. Spiritualisme. Baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu. Itulah nilai-nilainya. Dan untuk saat ini, budaya positif itu ada strategi yang harus kita capai agar budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah disiplin positif. Lalu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol diri. Jadi kalau selama pembelajaran yang paling berkesan sama saya adalah nomor 4. Nanti akan Bapak Ibu tahu ya. Lalu yang kelima, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, dari keenam ini saya minta Pak Yosef. Tolong Pak Yosef, kalau dari 1, 2, 3, 4, 6, mana yang agak mungkin jarang Bapak dengar, atau mungkin pernah Bapak dengar, atau bagaimana? Dari nomor 1 sampai 6. Oke, Pak Yosef katakan nomor 6, segitiga restitusi. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Baik, setuju ya. Berarti kita akan belajar bagaimana segitiga restitusi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman atau bisa dibilang kesalahan pengertian suatu konsep, di mana dikatakan bahwa ilusi mengontrol murid. Kita berpikir, saya bisa mengontrol kamu. Kamu harus lakukan apa yang saya inginkan. Begitu ya. Tanpa kita tahu apa yang terjadi, penting kamu harus bisa saya kontrol. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga lakukan itu terhadap murid. Ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif yang keluar dari mulut kita itu adalah efektif dan bermanfaat. Itu ilusi, benar atau tidak? Semua yang kita katakan, contoh pada murid kita bilang, kamu itulah, belajar ini penting untuk masa depanmu, ini bermanfaat. Kita berpikir, oh ini pasti bahasa yang kita sampaikan itu benar. Apakah mereka terima atau tidak? Nanti kita akan belajar di sini. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru-guru ini sudah dewasa, Bapak Ibu. Jadi kita berpikir, anakku bisa memaksa, kamu masih anak-anak. Ya, nah, harus kamu lakukan seperti itu. Itu ada ilusi. Ilusi itu pemahaman, konsep. Benar atau tidak? Lalu yang keempat, bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh yang mungkin kita pernah lakukan, membuat rasa bersalah. Silakan, sekarang kau terlambat terus nak. Kalau udah terlambat seperti ini kan ibu yang malu. Nama kelas kita banyak. Coba, siapa yang kena? Sering gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh yang kedua, kan? Kamu lagi yang masuk ke ruang kantor majelisku. Gak malu kamu? Saya wali kelasmu, ditengok sama guru-guru yang lain,
nggak sedih kamu, nggak kasihan nengok Miss. Itu sering kita katakan Bapak Ibu. Ya, membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter anak. Benar atau tidak? Itu akan kita pelajari hari ini. Baik, bagaimana kita mengubah paradigma dari stimulus respon itu menjadi teori kontrol? Yang pertama, dalam stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Kita berpikir, jadi saya sekarang sekolah ini semuanya adalah untuk menjadi orang hebat. Ya, ternyata teori kontrol mengatakan kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketika dia salah, iya memang dia ternyata teori kontrol yang benar, mungkin dia berbuat kesalahan ada alasannya. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itulah yang sebenarnya harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ya benar ya Bapak Ibu ya, kita mengubah caranya. Namun dalam teori kontrol itu yang benar bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi belum tentu Ibu Sylvia memandang suatu misalnya baju kah atau apa itu indah. Saya bilang bagus loh Bu Sylvia. Bu Sylvia belum tentu, saya nggak suka dengan itu. Ya, kita mengatakan lagi sama murid, kamu kalau kerjakan tugas kan nanti ada nilaimu yang bagus. Terkadang dia berpikir, Bapak Ibu, dia nggak kerjakan bukan karena nilai atau ingin karena nilainya bagus, bukan, dia punya masalah loh di keluarganya, ya. Jadi tidak semua. Lalu nomor 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ketika dia melakukan hal seperti itu, kelahi anak kita di sekolah, Bapak Ibu, kembali kita lihat ke belakang. Mungkin keluarganya kurang memberikan kasih sayang. Jadi ketika dia kita panggil, penuhlah kebutuhan kasih sayangnya. Dari siapa? Dari kita. Pasti kita tanya, oh kenapa? Kenapa berantem situ? Ya, senang. Jadi senang dia. Ada rasa perhatian, ada kasih sayang dari wali kelas. Seperti itu. Lanjut nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Baik, nomor 7. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar Bapak Ibu. Pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Pernah kita lakukannya, kita paksa dia. Contoh, bisa saya paksa dengan suara keras. Ternyata nggak bisa juga. Ya dari kerjanya juga. Ya, ternyata nomor 7 itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan yang baru. Sudah saya alami. Saya berkolaborasi dengan Pak Roven. Setelah dengan itu dengan orang tuanya, lalu ada konsekuensi yang kami tetapkan. Puji Tuhan, besoknya Pak disuruh berkata Pak Roven, dicatatnya seluruhnya. Jadi ini juga penting kolaborasi. Dan terakhir, model berpikir menang kalah itu salah berarti. Ketika kita memaksa murid kita mengerjakan tugas, paksanya anak kerjakan tugas. 70% mungkin mengerjakan, tapi masih ada yang tidak mengerjakan kan? Ya, paksa yakin dia. Tapi masih ada, kok masih ada mengontrol diri juga, karena mereka tidak bisa mengetahui bahwa yang dikasih itu kembali itu penting atau tidak. Jadi sebenarnya kita harus berpikir model menang-menang. Bagaimana caranya? Di sini akan kita pelajari. Baik, disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri. Jadi diri, kembali seperti tadi, kontrol diri. Ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kata kunci di sini adalah disiplin diri.
Ya, ketika kita mengikuti suatu proses pendidikan yang mungkin jujur untuk waktu yang mungkin susah, namun kalau kita tidak bisa untuk disiplinkan diri, apapun tidak akan bisa kita capai. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi harus menumbuh kesadarannya, baru akan budaya lah yang namanya disiplin positif itu. Kemudian peserta didik melakukan tindakan positif itu tanpa imbalan. Kemudian ancaman tanpa hukuman. Inilah yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Ini yang tadi Bapak Ibu, kalau kita belajar tadi bahwa disiplin positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan itu? Pertama, kita akan menuntut sekolah kita adalah sekolah kurikulum merdeka. Kita ingin anak-anak kita itu berkarakter profil Pancasila. Yang kita ketahui ada 6 profil Pancasila. Kemudian sebagai Merit Years Program, di mana di sini nilai kebajikan ada toleransi, kita mengharap murid kita ada punya rasa hormat, kemudian kita memiliki integritas, murid yang mandiri, menghargai, antusias dalam bekerja, empati, keingintahuannya bagaimana, dan selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Ya, life skill ini dapat dipercaya, ini salah satu contoh nilai dari nilai kebajikan. Dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, dari nilai-nilai kebajikan itulah yang akan kita harapkan tumbuh bagi anak-anak kita semua. Baik, apa saja kebutuhan dasar? Baik, kebutuhan dasar tadi sudah saya katakan, ada seorang siswa, kemudian dia bermasalah, sering berantem. Akhirnya kita panggil, kita katakan dia salah. Kata Bapak Ibu, ternyata tadi saya katakan, ternyata mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Jadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan mencari tempat dan waktu di mana kebutuhan itu harus terpenuhi. Yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupannya dan untuk kesehatan. Apa saja kebutuhannya? Pertama, bertahan hidup. Ketika bertahan hidup, apa contoh dari kebutuhannya? Makanan, ya, minuman. Contoh, kawannya makan, lalu diganggunya, kemudian diambil. Kalau menurut Bapak Ibu, saya tak terdapat. Diambilnya makanan temannya, lalu setelah itu dicicipinya mungkin satu, tapi mungkin pada saat itu makanan yang diambil ini akhirnya jatuh. Kan masuk kasus juga ya Bapak Ibu. Kita panggil ke kantor. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang dia mungkin? Dari Bu Lima ada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kebutuhan yang mana yang mungkin belum terpenuhi dalam dirinya? Ayo Bapak Ibu. Jadi saya kasih satu contoh. Ini contohnya Bapak Ibu. Tadi saya bilang anak ini makan temannya. Rupanya kemudian ada kawannya mungkin mengganggu, ingin dia mengambil satu chicken nuggetnya, tapi akhirnya jatuh, tumpah, nangis temannya. Akhirnya jadi satu masalah. Anggaplah yang mengganggu itu namanya si Tomo. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan manakah yang mungkin dia belum terpenuhi? Ayo Bapak Ibu, ya, bisa Bapak Ibu kasih pendapat? Yuk Pak San. Luar biasa.
Ayo boleh. Menurut saya itu kebutuhan bertahan hidup. Dengan alasannya Bu? Dengan alasannya karena di bertahan hidup itu ada kesehatan, rumah, dan makanan. Tadi yang jawab itu adalah makanan. Baik, terima kasih Bu Leni. Mari kita berikan aplaus buat Bu Leni. Ada yang lain Bapak Ibu? Ayo. Kira-kira dari cerita saya tadi, ya, tadi diambil oleh si Tono makanannya, dia ngambil sedikit nih, tujuannya, kemudian terjatuh. Akhirnya dia nggak bisa makan juga, kasus dong masuk ke, ya, dia benar kira-kira. Baik Bu, mungkin juga selain bertahan hidup, bisa juga mungkin dia masuk dalam kebebasan. Kebebasan, rasanya itu bisa saja mungkin dia belum pernah mencicip makanan yang dicicip oleh temannya. Jadi ada keinginan untuk dia mengetahui bagaimana sih rasanya. Oke, baik, terima kasih Bu Nur. Mari kita tepuk tangan. Ada yang lain? Oh iya, oke, Pak Dobi. Yuk, pendapat Pak Dobi. Baik Bu, kalau dari saya yang terakhir penguasaan. Ya, Kenapa saya memilih penguasaan? Karena dia belum mampu menguasai diri atau menguasai seleranya, sehingga dia rasa kepingin untuk mencoba makanan temannya. Kalau dia sudah menguasai dirinya, berarti dia akan mampu mengendalikan niatnya untuk merebut makanan orang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dobi. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Itu jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, benar. Ya, bisa kita lihat dari kebutuhan bertahan hidup apa yang dikatakan oleh Bu Leni itu benar. Lalu dikatakan oleh Bu Nur bahwa mereka dia itu kamu ingin luas. Benar, ya. Mungkin dengan hal seperti itu dia merasa wow, yang tidak terpenuhi dia lakukan. Yang ketiga, penguasaan. Jadi ketika kita pandang suatu masalah, kita lihat dari kebutuhan, maka kita akan tahu. Baik Bapak Ibu, semua jawaban Bapak Ibu itu benar. Ya, kalau kita ambil lagi kesenangan, mungkin senang dia di rumah, dia nggak bisa mengganggu siapapun, adiknya nggak ada, dia mungkin anak tunggal, yang kemudian papa mamanya kerja. Setelah itu dia hanya sama pembantunya, yang akhirnya pembantunya ya pulang. Mau sama siapa dia berikan kebebasannya, kesenangannya? Cuma main dia tidak. Ketika dia usir, kawannya kejar lari-lari, dia senang dia. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Namun bukan kita biarkan. Namun tetap kita harus bertanya kenapa dan mengapa. Nah itu. Terima kasih. Dari kebutuhan yang 5 ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa ketika seorang siswa atau murid kita melakukan suatu kesalahan, mari kita lihat bagaimana latarnya. Apakah untuk bertahan hidup, seperti yang dikatakan dia nggak pernah makan itu. Ketika lihat kayak itu ada rasa. Kemudian kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu juga bisa. Tadi seperti yang saya katakan, dia akan datang, dia mungkin rindu mau ketemu Pak Yosef yang selama ini mungkin belajar aja, tapi ketika ketemu kan, kamu kenapa nak? Dia senang. Kamu Pak Yosef kenapa nak? Kenapa kamu ambil seperti itu? Ternyata jadi dia rasa dekatnya ada. Ya. Lalu yang ketiga, kebebasan. Selanjutnya kesenangan dan penguasaan. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oke, baik. Bisa Bapak Ibu terima? Baik. Selanjutnya, bagaimana motivasi? Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada dari luar dan ada yang dari dalam. Ketika dari luar itu namanya motivasi ekstrinsik, berarti pengaruh dari faktor luar. Ya, ini Bapak Ibu, motivasi ini jangka pendek atau bisa dikatakan sesaat. Namun ketika motivasi yang ada itu adalah motivasi dari dalam, intrinsik, ini akan bisa berlanjut mungkin sampai dia menjadi orang yang hebat. Ya, apa saja itu? Yang pertama, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Ketika kita kasih tugas, mereka tidak kerjakan,
100 kalimat ya. Kita katakan seperti itu. Besok kita kasih tugas lagi. Dia hanya bayangkan apa Bapak Ibu? Dia hanya bayangkan wajah. Nanti marah ibu itu 100 lah. Sebenarnya ada hubungan nggak? Saya berjanji tidak akan mengerjakan tugas Yokin 100 kalimat. Ada hubungan nggak dengan dia tidak mengerjakan tugas yang kita? Ayo Bapak Ibu. Saya lakukan juga. Ya, itu saya lakukan. Makanya saya beri profesi ke dia. Jadi pembelajaran di sini banyak. Gak ada hubungan Bapak Ibu. 10 kali lipat. Lalu ya, satu soalnya ada 5, 10 kali lipat ya hukuman. Itu tidak akan menjadi motivasi dia untuk belajar. Jangkanya ya pendek selama Bapak Ibu di dalam kelas itu. Besoknya tidak, gak akan dilakukannya lagi. Ya, besoknya dokternya kumpul PR, masih ada lagi. Nah, ayo buat. Udah kemarin 5 ya, 10 sekarang. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, nah ketika kita menjadikan atau tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan suatu imbalan, ini juga tidak akan bertahan lama. Motivasi yang bertahan lama itu adalah ketika kita jadikan orang tersebut, ketika kita jadikan orang, tapi dia menghargai dirinya. PR itu penting bagi diriku, nanti akan memberikan motivasi atau pelajaran bagi diriku, banyak ilmuku, mau tidak mau tanpa kita suruh pasti dia kerjakan. Gak perlu harus kita paksa, dan tidak ada pernah kata terlintas di pikirannya itu saya lupa. Karena apa? Karena sudah memotivasi. Ya, memang tidak ada hukuman itu imbalannya ke tugas kita. Jadi ketika dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka ini, bahwa itu penting, yakinlah semua tugas kita pasti terselesaikan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Terima kasih. Nah, apa itu identitas? Jadi identitas gagal itu terjadi ketika kita berikan hukuman. Identitas berarti kontrol diri. Anak akan gagal apabila kita memberikan suatu hukuman. Ya, hukuman yang menyakitkan. Tuh, identitas gagal. Tidak nyaman bagi murid yang tadi. Jangka panjang tidak akan berlanjut, hanya sesaat itu saja. Ketika kita memberikan suatu hukuman, kemudian dia akan kita jadikan sebagai korban. Ya, selanjutnya perilakunya jadi agresifnya meningkat. Ya, baik Bapak Ibu, saya memberitahu saja untuk ilmu kita hari ini. Di mana identitas kita berhasil? Identitas akan berhasil jika pertama kita memberikan konsekuensi. Contoh, kamu tidak mengerjakan tugas, ya. Sekarang lihat, kita sudah punya keyakinan yang sudah kita sepakati bersama dengan orang tua. Ya, keyakinan nomor berapa yang kamu melanggar? Saya keyakinan nomor 2 apa? Wajib mengerjakan tugas tepat waktu. Kamu tidak kerjakan. Kalau tidak kamu kerjakan, bagaimana? Iya Bu, saya kerjakan lagi. Konsekuensi, dikerjakan lagi. Ada dampak, ada hubungannya, ada. Yang tidak ada hubungan ketika nggak buat seperti itu Bapak. Kita suruh kalimat lah, yang kita suruh ngepel lah, yang kita suruh kaca jendela lah, tidak akan itu hukuman. Tapi kalau seimbas dengan konsekuensi, itu sejalan. Itulah yang disebut dengan identitas berhasil. Ada dan yang mana yang paling bagus itu adalah restitusi. Jadi kalau restitusi itu pilihan. Sekarang gimana? Bukan gak kerjakan tugas ini. Iya Bu. Jadi kamu bagaimana? Saya akan kerjakan lagi Bu. Terus apa lagi solusinya? Untuk kedepannya saya nggak mau lupa lagi Bu kerjakan tugas. Saya akan membuat atur waktu saya untuk mengerjakan tugas. Ini saya lakukan Bapak Ibu. Ketika ada anak saya tidak selesai siapa orangnya. Dia tidak bisa terima ketika tidak mengerjakan tugas, saya panggil. Lalu dia katakan, Ibu tahu, mama saya tidak kasih
kerjakan PR kalau malam-malam. Saya bilang, betul. Gak ada dikasih. Kalau malam-malam nggak boleh. Yang bisa siang-siang. Kalau begitu ini PR kita minggu lalu. Kamu kerjakannya? Iya, itulah. Makanya nggak lupa kamu kerjakannya. Baik Bapak Ibu, saya hanya bilang, baik, saya akan telepon mama. Telepon untuk bertanya, benar tidak kata-kata itu? Ternyata Bapak Ibu benar. Mamanya bilang, iya Bu, saya memang tidak kasih dia kerjakan tugas malam. Namun mamanya pulang, mungkin dia pulang, mamanya sambil marahkan dia luar biasa. Akhirnya paginya dia datang, Bapak Ibu masih kerja kelompok, maaf. Dia mengeluarkan kata-kata kotor untuk saya. Cerita sama kawannya, ada satu kawan yang merekam. Saya tidak akan tunjuk siapa rekamannya sama dia. Saya diam. Apa yang saya panggil dia ke kantor, lalu saya katakan, apa yang kamu lakukan? Saya bilang begitu Bapak Ibu. Dia bilang, pertama dia diam. Tidak ada saya ngomong apa-apa Bu. Lalu saya tunjukkan, tidak ada, tetap dia bertahan. Saya bilang, oke, kalau begitu, saya buka videonya. Memang ada kata kotor yang keluar dari mulutnya. Saya duduk di belakang, Ibu Leni sebagai saksinya melihat. Di belakang masih duduk, dia menangis luar biasa. Dan saya katakan yang pertama, apa alasanmu mengatakan hal seperti itu? Saya tidak terima Ibu telepon mama saya. Saya bilang, ada satu nilai plus yang saya ambil darimu ketika kamu mengatakan, saya tidak dikasih mama saya kerjakan malam hari. Kamu jujur, saya bangga dengan kamu jujur. Namun kata yang kedua, coba, ketika kamu ucapkan kata-kata kotor seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya puas. Bapak Ibu, sekarang nggak ada rasa itu. Saya puas, Bu. Saya puas keluarkan kata itu. Oke, kamu puas, kamu senang. Sekarang kembali pertanyaan itu. Ketika kamu ucapkan hal itu, saya balikan kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Saya sedih. Jadi, Miss nggak sedih kalau kamu ucapkan seperti itu? Iya, sebenarnya gini, saya sedihnya, saya selalu dibanding-bandingkan dengan abangku, dengan kakakku yang sempurna. Ketika saya ditelepon, saya sedih sampai handphone saya diambil. Seperti itu Bapak Ibu. Frustrasi seperti itu, jujur, saya pun jadi menangis. Artinya saya pun iya, Ibu tahu nggak? Cuma 2 kali saya nggak kerjain tugas. Tapi saya selalu dari SD saya dibandingkan. Saya memang beginilah, saya bilang, kakak saya sempurna, abang saya sempurna, saya tidak sempurna. Selalu dibandingkan, jadi saya tidak terima sampai handphone saya diambil. Oh, itu alasannya. Kembali Bapak Ibu, penguasaan, kebutuhan penguasaan itu. Jadi, ya Bu, baru dia katakan saya salah. Saya catat semuanya Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa kamu ambil? Saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi sehingga membuat Miss menjadi sedih. Lalu apa yang bisa kamu ambil di sini? Saya akan berusaha. Itu tulisannya ada Bapak Ibu bisa lihat di meja saya sendiri. Saya tidak akan mengucapkan kata itu dan tidak akan emosi. Emosi saya lah yang membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Baik Bapak Ibu, ada satu kata yang mungkin prediksi saya hal itu tidak akan keluar dari mulutnya. Tapi dia katakan emosi saya lah yang membuat saya tidak bisa mengontrol kata-kata saya. Jujur di situ saya lihat ternyata apa yang saya pelajari benar. Ada sesuatu yang mungkin kita merasa kita dikte itu harus gini, dia bisa cari sendiri. Kalau begitu saya akan belajar untuk menguasai emosi saya. Ya, ini Bapak Ibu salah satu identitas yang mungkin berhasil yang saya lakukan pada murid saya sendiri. Ya, semoga pasti Bapak Ibu jauh lebih hebat untuk mengontrol anak-anak kita. Lalu yang kedua, ya, hukuman itu membuat perilaku jadi pasif atau agresifnya lebih meningkat. Sedangkan kalau disiplin atau konsekuensi dan restitusi, yang pertama kalau konsekuensi itu penguatannya
hanya bertahan dalam jangka waktu pendek yang tadi Bapak Ibu. Kalau begitu, ya sekarang kamu nggak buat itu, bilang masalahnya apa? Saya berjanji tidak akan mengeluarkan kata ini lagi. Sampai di situ. Namun kalau restitusi yang kita lakukan itu dengan cara kita gali dulu, kita tenangkan dengan kata saya senang kamu sudah jujur, berarti kamu betul-betul anak yang jujur. Validasi identitas. Lalu yang ketiga, kita kasih keyakinan. Lalu saya bilang keyakinan nomor berapa yang kamu langgar? Keyakinan nomor 2, apa bunyinya? Tidak berbicara kotor. Seperti itu Bapak. Lanjut. Dengan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Ya, kalau dengan disiplin, dia akan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Namun jika restitusi, murid akan belajar untuk bertanggung jawab. Ya, kita akan belajar apa dan bagaimana itu restitusi. Ya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ketika hukuman ini tidak terencana, contoh, tapi sekolah kita nggak ada lagi Bapak Ibu, udah sangat bagus. Makanya begitu saya ditanya, bagus gitu kan, terlambat. Mungkin dulu waktu kita sekolah kan Bapak Ibu terlambat. Nah, ini apa? Ya 10 kali hukumannya Bapak Ibu ya. 10 kali di lapangan atau 5 kali di lapangan. Sekarang nggak ada. Proven is the best. Dia datang, kalau misalnya nggak berseragam lengkap atau apa, di sini. Ada lagi yang paling kerennya kan Bapak Ibu, kita lihat di Pak Roven, ya, berapa 3 kali ada tanda tangan orang tua lengkap, ya. Berarti makanya kalau kami Bapak Ibu, apalagi sama pasir saya dan PP, kami sudah menjalankan positif seperti itu. Lalu kalau hukuman ini juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Lalu yang ketiga, bersifat satu arah hanya kita. Lambat, baik, lapangan dari kita. Tidak ada namanya interaksi. Mau nggak mau lakukan. Kita zaman dulu. Lanjut, ya berupa hukuman fisik. Itulah kalau dia hukuman. Untuk konsekuensi ini berencana sudah kita sepakati, namun selalu kita ada buat sanksi. Contoh, nanti kalau kamu terlambat datang sekolah, beda 10.000. Setuju? Setuju. Nah, ya, tetap berarti di sini disepakati sesuai peraturan. Begitu dia terlambat, denda pasti beda. Murid tetap berbuat tidak benar. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Tidak ada tertanam dulu budaya positif. Jika restitusi, ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Datang terlambat karena apa? Seperti itu, ya, dia bisa perbaiki kesalahan kedepannya kayak mana. Lalu apa yang mau kamu ambil, seperti itu pelajaran dia. Jadinya saya berdiri lebih lama di sini. Kalau lama di sini, bagaimana? Coba juga kaki kita. Ya, lalu selanjutnya proses kolaboratif. Jadi ketika kita buatkan restitusi itu ada kolaborasi antara murid dengan guru untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi pertanyaan pematik tadi, setiap masalah pada murid, apakah kita harus membantu mencari solusinya? Dari jawaban ini terjawab. Kita perhatikan restitusi bahwa mereka sendirilah yang memberikan solusinya. Itu Bapak Ibu, ya. Oke, selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Saya minta Bapak Ibu menjawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan lupa lagi mengerjakan PR Yokin. Jadi tidak mencatat. Ayo Bapak Ibu. Oke, mantap. 100 buat semua Bapak Ibu hukuman. Kedua, lari keliling lapangan 10 kali. Ada 8. Oke, itu hukuman.
Selanjutnya yang ketiga, bersihkan coretan di meja. Dia coret. Terima kasih Bapak Ibu. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke, dukungan. Dan terakhir, bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bisa bedakan mana hubungan dan konsekuensi. Ini kembali, ini yang tadi saya katakan, mungkin ini yang paling dan sangat berkesan bagi saya, posisi kontrol seorang guru. Kita kembalikan ke diri kita dan tanya, ya, pasti kita pernah melakukan ini semua. Posisi kontrol ketika menjadi seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, apakah saya seorang guru kontrolnya sebagai teman, saya sebagai teman bagi murid saya? Apakah saya sebagai pemantau? Dan terakhir, apakah saya seorang guru manajer? Mana dari kelima ini yang sangat-sangat baik bagi kita? Baik, jika dia adalah guru seorang penghukum, ya kita sekarang ini kita koreksi, saya juga koreksi diri. Seorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik atau verbal. Jadi kalau saya seorang penghukum seperti tadi, tapi puji Tuhan kita nggak ada lagi. Orang-orang itu menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat dan lebih menekan murid-murid ya lebih dalam lagi. Biasanya guru seorang penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, nggak mau pecahan. Yang kedua, kamu selalu salah. Ini aja pun tidak bisa kau pecahan. Ya, yang ketiga, selalu pastilah kau terus yang terakhir kerjakan tugas. Istirahat. Coba kerjakan sini cepat, biar selesai. Dan yang keempat, ya guru di sini lagi penghukum juga lain. Catat, ya. Di sini guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar bisa pembelajarannya berhasil seperti itu, yaitu dengan cara dia sendiri. Lalu yang kedua, apakah saya sebagai guru pembuat rasa bersalah? Ketika guru sebagai pembuat rasa bersalah, suaranya lemah lembut kayaknya, tapi berisik. Lemah lembut tapi berisik. Pembuat rasa bersalah ini selalu menggunakan keheningan. Guru membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Apa kata-kata yang keluar dengan malu dari mulutnya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Hanya ini saja yang diberikan, tak bisa kau kerjakan. Lembut. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu supaya bisa kau kerjakan ini, nak? Ada solusi. Lalu gimana coba? Kalau orang tua tahu membuat kayak gini, apa nggak sedih dia? Udah capek bawa aku kerja, bayar sekolah 450.000. Nggak kasihan kau? Nah, coba bayangkan, ya susah bayar. Saya juga mau melakukan itu. Ya, membuat rasa bersama. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka, dan murid merasa dia tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya, hancur ketika dia guru posisi sebagai teman. Ketika dia sebagai teman, posisi ini dia tidak akan menyakitkan, ya. Namun dia tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi.
mempengaruhinya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif. Apa positifnya? Hubungan baik terjalin dengan guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk memperbaiki seorang, ya, humor. Berarti apa kata-kata yang mereka ungkapkan? Tuh, ayo bantulah demi bapak. Nanti kalau tugas bapak nggak selesai, gitulah ya. Ya, oke, lanjut. Kedua, bantulah ibu. Masa jadi kok nggak bisa, kan sering sama teman. Oke, lanjut. Ayo ingat. Ya, kalau selama ini ibu bantu, apa yang kamu tanya dibantu. Tapi masa ini aja nggak mau kamu bantu? Enggak, Bu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bu akan bantu. Jadi kita sebagai teman, partner dengan teman. Pertanyaan pemantik tadi ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa hal negatifnya jika kita sebagai kontrol seorang teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan dia akan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Lalu murid juga merasa dikecewakan karena dia tidak mau membantu. Hal ini akan menimbulkan siswa tersebut bertindak hanya untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Kita pasti rasakan Bapak Ibu, tiba nanti sama si ini ya, pasti kita rasakan. Saya juga merasakan ya. Tiba ini juga Bu, kalau ini diambil ya Pak, nanti ya Bu, sini Bu saya ambil kan. Ya, jadi murid itu tergantung pada guru. Jika guru itu adalah pemantau, ya, pemantau berarti mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi guru sebagai pemantau ini selalu melakukan sesuatu dengan peraturan dan konsekuensi. Oke, dia selalu lihat kalau tadi tidak melakukan ini apa konsekuensinya. Kemudian dia selalu menggunakan sanksi atau konsekuensi untuk memisahkan hubungan pribadinya dengan seorang murid. Dan sebagai seseorang pemantau, dia akan punya pertanyaan. Atau yang sering dikatakannya adalah, yuk, begini, peraturannya apa? Kalau dia misalnya melakukan pelanggaran, peraturannya apa? Di pemantau kita. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau melanggar, yuk. Seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Ya, itu kita lakukan juga ya Bapak Ibu. Tapi semoga untuk kedepannya kita bisa belajar sedikit dari modul ini. Kemudian posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon, di mana menunjukkan tanggung jawab seorang guru untuk mengontrol murid. Jadi dalam pelajaran yang saya ambil, sebaiknya kita berusaha sebagai yang mana dari yang kelima tadi. Jika dia adalah kontrol guru, manajer, itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Persilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer ini harus memiliki keterampilan. Kemudian jika kalau disposisi teman atau pemantau atau lain sebagainya itu dikembalikan dalam waktu yang mungkin tidak sepenuhnya. Namun bila kita posisinya sebagai manajer, ini akan mengacu pada penyelesaian masalah. Itu yang dibilang oleh Pak Yosef tadi. Yang belum saya pernah dengar adalah restitusi. Jadi kalau kita menjadi posisi kontrol seorang manajer, itu menyelesaikan suatu masalah, posisi atau yang harus kita ambil itu mengacu pada restitusi. Apa itu restitusi? Yang biasanya kalau seorang manajer dia akan berkatakan,
Yuk, kamu sudah melakukan kesalahan, apa yang kita yakini, kembalikan ke keyakinan kelas kita. Kemudian, apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu yakini jika kamu melakukan hal seperti ini. Kemudian, apa dampaknya, bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian apa yang bisa kamu ambil, apa rencanamu ke depannya kalau hal ini terjadi lagi, seperti itu. Bagaimana posisi kontrolnya seorang guru? Kalau misalnya saya kasih soal seperti ini Bapak Ibu, ya, dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari yang kelima tadi posisi kontrol kita yang mana Bapak Ibu? Rasa bersalah. Oke, mantap Bapak Ibu. Ya, berarti konsentrasi. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo Bapak Ibu. Iya, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Memantau. Apa nak? Ya. Oke Bu. Memantau. Ada konsekuensinya. Tidak ada nilai. Oke, lanjut. Apa rencanamu? Iya, manajer. Jadi Bapak Ibu kita pilih posisi yang mana? Yang kita sama-sama ya belajar untuk posisi manajer. Baik, jika ada kasus seperti ini, apa kira-kira kata yang cocok? Siswa datang terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau dia menghukum, apa kata-katanya? Oke. Ya, ayo dulu gimana dulu? Ya, jika dia menghukum. Berdiri, hormat bendera. Gak ada hubungannya ya Bu. Mantap, benar kata Bu. Berdiri, hormat bendera. Berapa menit Bu? 5 menit. Gak ada hubungannya terlambat dengan hormat bendera. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau dia membuat rasa besar, apa kata-katanya Bapak Ibu? Anak siapa? Oke Bu Marina. Anak siapa? Aduh, kau bikin malu ibu aja ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Ayo, benar. Kelas kita jadi Iya, benar. Oke, mantap. Ada yang lain Bu Nur? Ayo. Ada lagi Mbak? Iya Bu Nur. Ada lagi yang lain? Membuat rasa bersalah. Ya Pak Men. Apa Pak Men? Udah berapa kali loh Pak bilang kau terus terlambat. Keren. Beberapa kali loh Bapak bilang kau terus yang terlambat. Iya kan? Ya, tobat. Iya, ada tobat-tobat. Oke. Kalau sebagai teman, ayo Bapak Ibu, apa kira-kira kalimat yang akan kita keluarkan? Ayo. Bro, bro. Oke, apa benar? Brother, jangan terlambat lagi. Brother, kita masa kayak gitu sama Bapak kan kemarin. Saya kasih. Oke, lanjut benar. Dulunya dia bersahabat, iya bersahabat kayaknya satu level ya. Ayo, siapa yang bisa lagi Bapak Ibu? Jika kita sebagai teman, kontrol posisi guru sebagai teman, kayaknya Bu Glory nih, dari tadi dia mau ngomong. Ayo Bu Glory, dan sebagai teman, karena saya perhatikan kalau Bu Glory, ini kan nih orangnya. Ayo Bu lihat, Glory, gimana Bu? Dengan kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Bu Glory datang terlambat. Iya, kamu sebagai teman, apa kira-kira kata yang keluar? menurut saya. Ya, apa Bu? Kamu lah guys, jangan terlambat. Jangan terlambat lah. Kan Tulang, tadi nggak ya sebagai teman itu ada humornya kan? Tulana, jangan terlambat terus. Mana ini? Terus nanti ada humornya ya. Ketawa Pak Wendy. Ini kayaknya cocok ya Pak Wendy yang menjawab dulu. Ayo Pak Wendy, kalau sebagai teman, gimana Pak Wendy? Jangan ini. Oh jangan ya Dek. Oh iya, jangan ya. Iya, oke. Berarti Bapak Ibu udah tahu ya posisi kontrol. Kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, kira-kira apa kalimatnya? Terlambat apa konsekuensinya?
Nah, kalau terlambat apa konsekuensinya? Nah, apa peraturan sekolah kita? Kita kalau pemantau kita pantau, namun kita tuh yes berdasarkan bukti tadi. Nah, Ibu Marlina, kita pasti buka data yang sudah ditulis. Sudah 3 kali kamu terlambat. Yo, apa konsekuensinya? Ya, iya. Lanjut. Manajer. Apa kalimatnya? Kita sebagai posisi manajer. Nah, kamu terlambat terus. Terus kasih. Iya. Gimana Bu? Sini nak, sini. Nah, kamu diperhatikan terlambat terus. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kamu jangan terlambat? Harus ada perubahan ke depannya. Jangan terus-terus kamu terlambat. Maka apa yang harus kamu lakukan? Oke, apa yang harus kamu lakukan? Oke, keren. Ayo, Bu Merda. Enak di posisi manajer. Ayo, bentar ya Pak. Sini anakku sayang. Iya. Oke, iya. Menurutmu terlambat itu baik? Masih diajak ya. Nah, kalau tidak baik apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Iya, ini saya. Ya, kita coba. Terus ini, kalau kamu lakukan itu tidak terlambat, dampaknya apa untuk kamu? Ya, untuk kamu. Oke, terima kasih Bu Merda. Lanjut Pak Sartono nih. Oke, Pak Sartono sekarang sebagai manajer. Baik, kamu terlambat. Kira-kira apakah kamu merasa ketinggalan dengan pembelajaran hari ini? Cerdas ya. Oke, Pak. Lanjut Pak. Merasa ketinggalan ya dengan kita terlambat? Ya Pak. Kalau enggak Enggak sih Pak, bisa aja. saya kan sering tanya kenapa kamu terlambat? Mama saya lambat. Nah, kalau mamamu lambat apa solusi? Gak tahu. Iya juga ya. Oke, terus Pak? Harus kamu yang cepat bangun. Nah, kayak gini. Cepat pun aku bangun Pak, adikku lambat, terlambat juga. Ya oke, lanjut. Kadang kayak dibilang Pak Sartono, saya sering alami kira-kira apalah kerugianmu dengan terlambat ini nak? Saya udah berusaha untuk meyakinkan supaya ada. Kan ada Pak. Gitu ya. Oke, baik. Ya, ini ada kita jawab juga Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ropen ya. Oh iya, Pak Leo. Sebagai manajer nih. Atau Bapak mau sebagai mana sih Pak? Penghukum, pembuat rasa bersalah? Sebagai teman yang mana Pak? Ayo, mana Pak? Oke, sebagai manajer, ayo Pak. Apa kalimat yang akan keluar? Jadi bisa berpuluh tadi. Ya, intinya yang mana? Saya katakan adalah jika kamu sudah terlambat 20 menit, pada nabi ini kamu sudah tertinggal beberapa teori. Kira-kira bagaimana cara kamu mengejar teori itu kalau kamu seimbang? Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Yang pasti di sini Bapak Ibu sudah bisa membedakan posisi kontrol yang mana diri kita, ya. Dan untuk kedepannya, ya, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah, kalau bisa, ya, mulai hari ini kita, ya, hapus. Kalau untuk teman, pemantau, dan manajer, itu bisnis paling bagusnya yang mana Bapak Ibu? Yes, ya, manajer. Baik Bapak Ibu. Kalau begitu, iya, manajer itu akan terjadi jika adanya keyakinan kelas. Kita sudah buat keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, makanya saya bilang tadi budaya positif ini sudah diajarkan, kalau nggak salah Ibu Marina, Ibu pemateri, Pak Loven. Nah, ini sudah, hanya di sini kita mengulas sedikit. Keyakinan kelas itu harus, kalau dalam pelajaran yang didapat,
itu katanya harus bersifat abstrak. Kata-katanya itu abstrak. Kita udah punya ya Bapak Ibu semua keyakinan kelas, dan di sini yang saya ambil tindakan rencana aksi saya adalah keyakinan kelas di kelas kita memang sudah kita kumpul dengan Pak Roven dan sudah ditandatangani oleh orang tua. Namun saya juga berharap keyakinan kelas itu ada. Yang keyakinan kelas yang ini saya minta Bapak Ibu untuk mendukung program saya. Bapak Ibu bisalah tempelkan di kelas Bapak Ibu. Iya, baik, benar Pak Roven ya. Iya, seperti di kelas saya juga seperti itu. Namun karena tempelan begitu, jujur Bapak Ibu jatuh, akhirnya hilang. Sudah hilang, gak ketemu. Saya bilang, saya buka kertas-kertas. Namun yang idealnya katanya, keyakinan kelas itu dari jauh harus nampak. Gagal lagi. Bapak Ibu, jadi ketika kita mengajar, baik, diributnya. Oke, yuk kita perhatikan keyakinan kelas yang pertama. Ya kan jawab. Menghargai orang lain atau menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Ya, sekarang berapa yang kamu langgar? Jadi bagaimana? Ya Bu. Jadi apa Bapak Ibu? Kalau kecil, keyakinan berapa? Mana kami nampak Bu? Mana nampak? Dan kalau besar, nampak. Ya, ini hasil nyata kita ya Bapak Ibu. Tolong dukung saya. Jadi hasil nyata saya itu adalah keyakinan kelas harus nampak dan jelas. Ditulis nggak apa-apa? Enggak Bu. Tulis di karton, bisa kan? Setelah baru dihiasi seperti itu. Susah guru pecok. Iya. Bawa guru pecok lah. Iya. Kelapangan ya. Itu. Anggap lo mau sekian. Ada gitu. Dari lapangan. Oh ya, yang pasti Bapak Ibu kita akan belajar lagi. Ya. Oke. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kita akan belajar Bapak Ibu ya. Kalimat bagaimana yang abstrak itu. Yang kedua, dia berupa pernyataan universal. Universal tadi kita sudah belajar nilai-nilai universal, menghargai, disiplin, tanggung jawab, menghormati. Lanjut, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, sampaikan Pak Roven ini kemarin. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan saya begini. Nih, contoh keyakinan kelas. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Panjang ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, memanggil teman tidak dengan nama orang tua atau dengan kata-kata kotor. Lanjut, sebelum ini kita lanjut dulu ke sini ya. Jadi kalau bisa katanya mudah diingat dan sedikit saja, usah terlalu banyak. Berarti punya saya masih rancu, alias salah, ya kan? Mungkin. Lalu sedikit dan mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Pasti orang kita buat keyakinan kan, kita sudah masing-masing anak mengeluarkan pendapat itu dan kita jalankan kan Bapak Ibu. Lanjut yang keenam ya, semua warga kelas berarti kelas kita buatkan itu sudah. Jadi nomor 5 dan 6 sudah kita jalani. Namun nomor 1 sampai nomor 4, yuk Bapak Ibu silakan. Saya kasih contoh. Satu ini keyakinan kelas. Yuk Pak Roven, ada spidol Pak Roven? Aduh. Mana tadi saya sembunyikan? Itu di atas tuh. Baik. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Baik, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Tapi ini kita belajar. Saya hanya memberi, namun saya minta Bapak Ibu sebagai aksi nyata saya. Ini saya masukkan kemarin di dalam praktek. Saya buat menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Dari kata-kata tadi, katanya abstrak dan universal, mudah diingat. Oke.
Jadi nomor satu itu kita buat siswa, atau bisa kita buat siswa kelas 73. Siswa kelas 73 atau siswa itu harus saling apa Bapak Ibu? Saling pintar, benar Bu. Saling menghargai siapa? Iya, orang lain, temannya juga, gurunya juga. Jadi saling menghargai, atau siswa harus saling menghargai. Itu kata-katanya. Ya, lanjut yang nomor 2, ya, menghargai orang lain. Atau siswa harus saling menghargai, sampai di situ pun boleh. Ya, ini bisa ketika kita lakukan proses pembelajaran di depan, lalu kemudian mereka cerita, yuk lihat keyakinan kelasnya. Nomor berapa itu kalau ibu bicara di sini kan? Nomor 1 Bu, baca keras-keras. Menghargai orang lain. Saya sudah yakin, saya sudah lakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk yang guru kelas 7, mungkin perhatikan saya selalu tulis di situ kesepakatan. Memang tidak saya buat keyakinan karena saya kan punya keyakinan. Ya. Lalu yang kedua, memanggil teman tidak dengan nama orang tua dan kata-kata kotor. Berbicara sopan, berarti siswa harus sopan santun. Abstrak kan Bapak Ibu? Abstrak. Namun itu semua mencakup, mau kata kotor kan, mau memanggil kawannya maaf dengan bahasa yang agak sopan santun. Seperti itu. Yang ketiga, wajib menjalankan piket. Jika berhalangan, wajib lapor kualitas. Siswa disiplin, boleh. Ada yang lain? Siswa harus bertanggung jawab. Iya, siswa harus bertanggung jawab. Siap. Itu saja udah masuk. Mau dia piket gak jalan harus tanggung jawab. PR gak buat harus tanggung jawab. Melakukan suatu kejahatan sudah merangkul semua. Siswa harus bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, ya itu yang bisa saya bagikan. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Abstrak, universal, mudah diingat. Dan lalu selanjutnya yang saya minta sekali lagi, kalau bisa jelas-jelas kita buat di kelas. Kalau sudah ada, iya lebih kecil ya Pak ya. Oke, lanjut. Kalau begitu nanti mau body shaming, udah bisa nggak? Untuk nomor 1, keren Pak. Udah bisa untuk nomor 1. Jadi nggak perlu banyak kan Pak? Oke. Untuk nomor 5, saat KBM tidak berjalan-jalan. Iya, siswa harus tertib, siswa harus disiplin. Lanjut, itu semua bisa merangkum untuk semuanya. Saat makan, buanglah sampah ke tong sampah, jangan buang di laci. Menjawab, sudah masuk di situ. Oke, kemudian wajib berpakaian lengkap, disiplin. Jadi itu merangkup ya Bapak Ibu. Walaupun kita buat hanya 4, udah merangkup bisa semua dengan keyakinan kelas yang kita buat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut. Ini dia tadi. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan restitusi? Segitiga restitusi itu adalah ada 3 cara penyelesaiannya, yaitu suatu proses dialog. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu ada proses dialog antara guru dengan siswa sehingga menghasilkan siswa yang mandiri, kemudian bertanggung jawab. Ada 3 caranya. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Datang terlambat, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Benar, terlambat.
kenapa kamu terlambat? Iya Pak, mamaku tadi ngantar adikku dulu, baru kemudian diantar aku. Sadar adikku bangun sudah terlambat, ya, jadi aku terlambat. Ya, stabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya Bapak Ibu, nah Ibu juga pernah terlambat. Ibu untuk sekolah Ibu pernah terlambat. Kita nggak mungkin nggak pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Pernah terlambat. Dia akan tenang. Oh iya, berarti dulu pernah juga. Waktu saya SMP saya pernah terlambat. Sama seperti kamu. Ya, validasi tindakan yang salah. Namun, kembali kita tanyakan. Namun, bagaimana caranya dari Bapak Robert? Bagaimana caranya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Ya kan ceritakan begini. Tadi yang dari pertama tadi stabilkan identitasnya, dengarkan dia kenapa dia terlambat, lalu pernyataannya itu kita buat dulu ke diri kita supaya dia netral akan ceritakan semuanya. Ya, validasi tindakan yang salah lalu tetap. Tapi kalau begitu terus kan tidak bagus. Nah, kita tetap harus. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah selesai kita tanyakan dan lalu kita cari. Lu tanya dia apa solusinya, bagaimana ke depannya, apa yang harus dilakukannya. Lalu terakhir, keyakinan kelas berapa atau keyakinan kelas yang nomor berapa yang sudah tidak sesuai dengan yang kamu lakukan ini. Kalau nanti dia tanya, saya nggak tahu, ayo pergi lagi ke kelas, lihat, baru dia akan jawab nomor sekian. Kalau begitu, apa solusinya? Ya, ini stabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini kata-katanya Bapak Ibu yang bisa kita ambil. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari sekarang di sini tidak ada yang salah, bukan mamamu yang salah, bukan adikmu yang salah, tapi Bapak Ibu ingin atau Ibu ingin mencari solusi. Ya, validasi tindakan yang salah. Ini berupaya memenuhi suatu kebutuhannya. Apa kalimat yang bisa? Kamu punya alasan kenapa? Terus, padahal kamu bisa melakukan ini. Ini kata-kata kalimat yang bisa kita. Kamu patut bangga karena kamu dilindungi oleh suatu yang penting buatmu. Jadi artinya walaupun dia salah, kita tarik lalu kita validasikan tindakan dia. Ya. Oke. Terus tanyakan dia, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelasmu? Apa nilai yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambarannya? Kalau kelas yang ideal menurut kamu, nanti kamu ingin menjadi apa ke depannya? Baik Bapak Ibu, tindakan yang tiga inilah yang kita lakukan. Mungkin tidak langsung sempurna, tapi sedikit demi sedikit mari kita berusaha ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin saya pun belum sempurna melakukan kepada anak saya, tapi sedikit demi sedikit saya berusaha, walaupun mungkin masih ada yang kurang. Baik, itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Tidak ada. Jadi gimana Bapak Ibu? Sudah? Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa saya dapatkan dari proses pembelajaran yang saya dapat. Untuk disiplin positif ini kami belajar kurang lebih sekitar 3 bulan 3 minggu ya, setiap modul. Namun dari materi pembelajaran ini saya pengen ada refleksi buat kita ya, ke depan bisa 1, 2, 3 orang Bapak Ibu untuk menyampaikan, boleh pesan, boleh kesan atau refleksinya. Terima kasih. Siapa yang mau? Ayo, oke Bu Indah. Depan Bu Indah. Depan ya? Iya, depan. Ayo. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya.
Mungkin saya mungkin saya tidak bertanya ya Bu, tidak memberikan pertanyaan, tapi saya ingin berkaitkan ke psikologi. Oke, baik. Benar apa yang kata Ibu katakan, kita sebagai guru seharusnya memang harus melakukan penerapan restitusi. Karena di dalam buku Santro itu ada buku sama saya itu di UKS saya bawa ke sini, itu memang mengatakan kalau memang misalnya kita ingin berdiskusi dengan anak, kita suruhlah anak itu untuk mencari apa sih sebenarnya harus mereka lakukan ke depannya agar mereka tidak melakukan kesalahan itu lagi. Solusi itu tadi yang kita katakan kan. Di psikologi juga mengatakan ketika ada seorang yang ingin menanyakan sesuatu kepada kita nggak bisa ngasih solusi. Kita hanya bisa mengarahkan mereka, membukakan pikiran mereka apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan. Jadi mereka sendiri yang membukakan pikiran mereka, oh iya ya, kalau misalnya aku melakukan kesalahan ini, apa yang harus aku lakukan biar aku nggak terulang lagi kesalahan aku ini. Bukan hukuman yang kita beri kepada anak. Ada beberapa juga anak yang bertanya kepada saya, mereka datang, tapi mereka minta solusi. Saya katakan kepada mereka, di sini Miss hanya membantu kalian untuk membuka pikiran kalian. Apa yang seharusnya kalian lakukan, itu kalian sendiri yang menentukan. Miss hanya mengarahkan kemana tujuan yang akan kalian capai atau apa yang akan kalian lakukan. Kalau misalnya Miss yang ngasih solusi, kalau misalnya solusi itu tidak diterima mereka, pasti kan yang disalahkan anak kita. Tapi kemarin Miss katakan kayak gini, tapi nggak berhasil sama aku. Nah jadi yang dirugikan itu kita. Gitu. Jadi kita harap ketika ada sesuatu hal yang berkaitan tentang anak atau mereka ingin mencari solusi, kita ajaklah mereka untuk berpikir dulu, gitu. Untuk ajak dulu mereka untuk bercerita apa kegiatan-kegiatan yang mereka alami sehingga mereka mengakibatkan masalah seperti ini. Jadi kita hanya mengarahkan dan memberikan motivasi. Kita hanya bisa memberikan motivasi bukan solusi kepada anak. Makanya dikatakan yang Ibu katakan, ya saya langsung kayak iya benar seperti ini kalau memang adanya. Karena di psikologi kami juga mengajarkan seperti itu gitu. Ya makanya dikaitkan lagi ke psikologi pendidikan. Kalau memang pelajaran apalagi restitusi ini memang sangat penting, guru-guru harus diterapkan kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Ida. Berikan tepuk tangan. Oke. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Ya, itu jawaban yang super ya. Jadi seperti kata Bu Indah, walaupun mungkin kita bukan guru BK, namun kita banyak belajar juga bahwa restitusi itu memang sangat bagus untuk memvalidasi semua masalah. Oke, dari Bu Nur, apa kira-kira Bu Nur? Baik Bu Fitri, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya sih dari pemaparan Ibu Fitri mengenai diseminasi budaya positif ini, saya lebih berefleksi. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih kurang seperti itu, dan saya lebih banyak kepada menggurui, dan ternyata itu tidak benar. Maka dari penyampaian materi ini saya akan lebih belajar dan lebih bisa menjadi manajer bagi anak-anak saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Jadi kita semua berusaha untuk menjadi posisi kontrol manajer. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Kurang lagi. Ayo, oke Pak Willy. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, yang mau saya katakan adalah luar biasa penjelasan Ibu yang Ibu dapatkan dari sana, Ibu bagikan ke kami, sangat bagus dalam arti inilah idealnya dididik gitu. Artinya kalau saya lihat ya, saya lihat dari cara Ibu menjelaskannya, kalau ini kita jalankan, kita akan lebih, pendidikan kita akan lebih dari Finlandia yang nomor 1 pendidikan di dunia itu. Kalau memang kita jalankan dengan sungguh-sungguh akan seperti itu. Hanya mungkin kadang kita mendengarnya lalu kita hanya melihatnya sebagai suatu ideal, tapi tidak mencapai itu. Nah, itu yang saya lihat. Lalu yang kedua itu tentang yang bagi saya ada sedikit kerja berat bagi kita,
apalagi dia menjadi wali kelas ini tentang keyakinan tadi. Kan tadi dikatakan keyakinan itu harus abstrak, ya kan? Nah sekarang abstrak ini sesuatu yang tidak semua orang mengetahuinya, mengawal macam itu, tidak kan? Nah maka kalau anak setingkat SMP, apalagi misalnya nanti di SD misalnya, dengan satu kata misalnya disiplin. Saya kira yang kita lakukan selama ini keyakinan positif kita itu kita melihat dengan pengetahuan anak sendiri, kita merincinya sedemikian, segini tidak abstrak sehingga anak itu bisa mengingatnya kan. Tapi kemudian muncul yang itu dapatkan dari sana dengan harus abstrak. Berarti ini kerja keras kita sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran harus menjelaskan ke anak itu, karena anak itu saya yang di kelas 9 misalnya ada beberapa istilah yang menurut saya itu biasa, tapi dia nggak ngerti. Nah, itu juga masalah yang apa namanya yang bagi kita perjuangkan. Tapi secara keseluruhan inilah idealnya pendidikan untuk menghantar anak pada sesuatu yang lebih baik, punya etika, karakter dan lain sebagainya. Yang memang ini harus seperti ini. Dan sekarang adalah kerja keras kita. Ya kalau kita misalnya merujuk pada Indonesia Utara atau kepada Jepang misalnya, nah, pendidikan apa namanya kehidupan ekonomi gurunya luar biasa. Maka dia betul-betul terjun di situ. Kita kan kita lihat itu kan, itu satu hal yang perlu. Tapi secara keseluruhan, terima kasih. Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga buat waktu dan kesempatannya. Di sini saya berbagi, bukan menggurui. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga terkhusus buat Bu Yanti yang memberikan fasilitas dan semuanya yang telah mendukung saya ke depannya. Untuk Pak Wendy juga yang selalu siap bersedia, terima kasih. Kembali saya kembalikan kepada Ibu Rinda. Selamat sore. Baik, tepuk tangan lagi untuk Ibu